Oke, seperti biasa kita lepas masker dulu kali ya, biar enak ngomongnya. Oke, kali ini kita mau membahas tentang kendala apa aja yang sering terjadi ketika pemasangan sebuah part yang dipasang di DP di Surabaya. Itu kalau lama-lama kita langsung aja panggil mekaniknya nih yang sering ngerjain dari berbagai macam part yang sudah terpasang di mobil-mobil customer DP di Surabaya. Oke, kita panggil aja ya, Pak Nur. Monggo Pak, kita ngobrol-ngobrol santai dulu. Oke, tos dulu kita Pak Nur. Oke, tangannya kotor. Nggak apa-apa, no mekanik. Looks-nya udah mekanik banget nih guys. Oke, Pak Nur, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sehat sekali. dilepas dulu mungkin Pak Nur, biar enak kita ngobrolnya. Sip. Oh iya nih Pak Nur, kendala yang sering terjadi nih ketika pemasangan part biasanya apa sih? Kendala yang sering terjadi, atau kunci hilang, atau lupa naruh part, baut-bautnya, atau gimana sih? Coba kita sharing-sharing aja nih Pak Nur sama teman-teman yang ada di YouTube gitu. Kalau kunci hilang sih wis biasa. Sudah biasa nih Pak Nur ya. Biasa. Nah, biasanya apa nih Pak Nur kendalanya, yang hal yang paling sering terjadi nih ketika mau masang coilover nih? Coilover kan sudah pasti kan pisah-pisah tuh partnya tuh. Nah, kendala yang paling sering terjadi kalau pasang coilover itu apa Pak Nur? Ya, kita kendala sih pasti ada ya. Pasti ada kendala nih Pak Nur ya. Kita harus lebih berhati-hati terutama masalah pengencangan baut. Pengencangan baut nih ya. Itu pengencangan baut terus Oke. harus PT, masalah coilover itu kan ya gimana sih ya? Rawan lah ya Pak Nur ya. Ya, Harus hati-hati nih ya kan. Enggak kayak kalau orinya kan memang kan udah ada kayak gitu ya kayak Oh gitu. kan masalah coilover kan ada untuk setelannya untuk kayak gitu, jadi harus bener-bener Presisi juga kan. presisi. Nah, Dan dengar-dengar katanya coilover itu sudah ada settingannya nih Pak Nur, dari buku yang ada. Contoh Tain dari Jepang sudah ngasih settingan nih buat rekan-rekan di Indonesia jika pengen pasang coilover di mobilnya. Contoh pasang mobil Odyssey nih, kita kemarin sempat pasang nih kan coilover di mobil Odyssey. Kebetulan customer tersebut sudah customer baik kita, sudah customer lama lah intinya. Nah, itu kadang si customer kan masih pengen dipendekin, atau Mas kayaknya ditinggiin lagi. Itu kalau menurut Pak Nur gimana nih dari segi mekaniknya? kalau kayak gitu yang memang itu kan ya memakan waktu kita. Memakan waktu Pak Nur ya. Memakan waktu kita ya gimana ya, sekarang kan sesuai dengan prosedur kita sudah prosedur begitu, dan pulang udah dicoba-coba orangnya dan sesuai nih. apa istilahnya gitu, kesukaan masing-masing orang kan beda kayak gitu. Benar. Dan kita setelah udah melalui prosedur, tapi kadang-kadang kan orang kan belum, wah ini kurang oke nih gitu, kurang keras, ternyata coilover itu bisa dikerasin dan juga diempukin juga ya Pak Nur ya. Berarti nggak hanya di pendek sama tinggiin aja nih ya. Wah tuh buat teman-teman YouTube, ternyata coilover itu nggak hanya bisa ditinggiin sama pendekin aja, ternyata bisa diempukin sama dikerasin. Yuk lanjut lagi Pak Nur, gimana yang ngobrolin coilover tadi, kayaknya seru banget. Coilover itu kalau enaknya ya itu tadi ya, kita mau ditinggiin bisa, direndahin bisa, di setel keras pun bisa, atau kita bikin lebih empuk lagi bisa. Cuman dari Jepangnya udah punya standar sendiri nih Pak Nur ya. Udah ada nih ya. Tapi kan tergantung kita sendiri, kita kan orang kan beda, ada yang suka empuk, ada yang suka dan ada yang suka ceper banget, dan ada yang biasa-biasa aja cuman pengen pasangnya coilover gitu. Nah, biasanya pasti kan setelah pasang coilover udah pakai seminggu ternyata komplain nih Pak Nur. Biasanya itu komplain apa sih Pak Nur? Si paling komplain yang minta tinggi gitu ya, kependekan atau gitu ya, keempuan atau minta dikerasin kayak gitu. Jadi kayak komplainnya itu komplain masih masuk akal nih Pak Nur ya. Nggak masalah Pak Nur ya. Selera orang Oke. Jadi untuk masalah coilover itu biasanya komplainnya cuman terlalu keempukan karena terlalu kekerasan juga. Karena mungkin customer kita itu pengennya nyoba dulu 1 minggu, ternyata yang dipakai seperti ini hasilnya gitu. Nah, selain coilover nih Pak Nur,
pemasangan apa biasanya yang menurut Pak Nur, aduh ini susah banget nih, tantangan nih buat Pak Nur nih? Pernah nggak ada part yang pengen dipasang tapi kayak Pak Nur hal baru buat Pak Nur gitu? Kayak contohnya apa nih Pak Nur, partnya? Banyak Pak Nur ya? Kayak apa nih Pak Nur? Apa ya? Ini mungkin produk-produk tule mungkin, atau apa gitu, atau BBK atau apa nih, kebetulan kan background kita BBK nih gitu. BBK ini kan kita ada banyak sekali Pak Nur ya, banyak sekali gitu. Itu kira-kira ada kendala Kak Nur ketika pemasangan BBK? Kebetulan kan minggu lalu kita sempat bikin video nih tentang Innova yang pasang BBK Brembo. Nah, dan juga ada rekan kita pasang BBK AP Racing, tapi ternyata barang yang dibeli itu palsu Pak Nur. Bukan pasang di kita nih, termasuk customer kita, cuman pengen pasang di luar karena dapat harga murah. Kalau menurut Pak Nur gimana tuh? Tergiur harga murah gitu kan? Iya sekali lah. Iya. Dan untuk keselamatan itu kan kita bisa. Oke. Jadi untuk pemasangan BBK masih aman nih Pak Nur ya, nggak ada kendala ya. Pemasangan tule juga nggak ada kendala. Jadi cuman coilover aja nih, karena si customer kan pengennya pendek tapi empuk atau gimana. Jadi komplainnya masih aman banget. Oke, mungkin gitu dulu Pak Nur, kita ngobrol-ngobrolnya tentang kendala dan komplain. Mungkin ternyata gak ada komplain yang signifikan, yang masih masuk akal lah ini ya Pak Nur ya, mungkin kependekan atau gimana gitu. Oke, mungkin kita lihat proses-proses Pak Nur lagi pasang kali ya. Kita lihat Pak Nur kalau lagi masang itu kayak gimana gitu. Oke guys, gimana? Pak Nur keren banget kan tadi proses-proses pasangnya. Kalau kalian lihat video-video VT dari Pak Nur, ya begitulah Pak Nur kalau lagi proses pemasangan sebuah part yang sering kali pasang di bengkel kita DPM di Surabaya. Oke Pak Nur, mungkin gitu dulu. Kita ngobrol-ngobrol santainya, kita udah lihat proses Pak Nur lagi pasang-pasang part itu kayak gimana, biar teman-teman DPM tahu bahwasanya DPM juga melayani proses pemasangan dan menerima kayak komplain-komplainan gitu. Jadi mungkin komplainnya masih masuk akal lah. Kalau pemasangan lowering kit, kadang suara gerodakan dan gimana masih oke lah, masih bisa diperbaiki dan lain-lain. Coilover, kepingin pendekin lagi atau pengen ditinggiin lagi, itu masih masuk akal buat rekan-rekan mekanik yang ada di sini. Oke Pak Nur, terima kasih waktunya. Thanks buat ngobrol-ngobrol santainya. Mungkin lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Nur ya. Oke, thank you Pak Nur.